bahwa bapak-bapak, istri jenengan di rumah itu, ya Allah, berat banget amanahnya. Ya enggak, Bu? Yang ubah-ubah siapa? Yang masak siapa? Yang cuci piring siapa? Yang melahirkan siapa? Yang ngurusi malam-malam bapaknya siapa? Sing ngentek gaji sapa? Oh, Pak. Jamaah, ya, loh, gaji tok. Ternyata ya, banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh ibu-ibu ini tidak digubris sama sekali oleh bapak-bapak. Sekalipun juga betul. Ya, kita akan sama-sama nguwongke ini nanti. Maksud saya yang bapak-bapak harus menghargai, menghormati yang ibu-ibu. Begitu juga ibu-ibu juga harus tahu kalau bapak-bapak dengan curigai terus, enak nggak Pak dicurigai? Gak enak. Terus kalau bapak-bapak disuudoni terus duwe ra dikekne kabeh, gimana Pak perasaannya? Remuk ya toh. Terus bapak-bapak jarine sering ning DE sing bening-bening kae. Kira-kira kan nggak enak. Maka ini harus kita mulai dari keluarga kita. Bapak Ibu kalau pengen keluarganya sakinah mawaddah warohmah, bisa dapat kaplingan di surga, harus fair, harus sama-sama percaya, harus saling memberikan kepercayaan. Jangan main-main dalam urusan keluarga ini. Sepakat di sini Bapak Ibu? Bapak-bapak kalau habis dapat gajian kasihkan semuanya? Beli aku. Pak Gagen dulu. Kalau dapat gajian kasihkan semuanya mau enggak? Allah. Emang gajinya piro toh kok ora dikasihkan? Jangan berbahagia. Ya, ibu-ibu kebalikannya. Kalau dikai duit amanah dienggo blonjo tenanan apa dienggo liya-liyane? Jarene kurang matur nuwun. Oke, ini penting. Nah, nggak mungkin masyarakat kita di Nandusari ini bakal baik kecuali apa? Dimulai dari pribadinya baik, terus dalam keluarganya baik. Apalah artinya? Jenengan itu nek ning jobo, ambek wong-wong lewat lo aku sing bapak-bapak ning wong wedok-wedok cah nom kuwi. Nek kecelakaan wong wedoke tuwek ra nek sing nolong. Bosok kecelakaan sithik bae, jek nom ngono royokan. Ya Allah, jamin berbahagia. Nah, bosok bojone lapor, Mas tangan tuh kena parut. Apa? Ini zaman. Saya ulangi lagi bahwa nggak mungkin rumah tangga sempurna, nggak mungkin. Tetapi bukan berarti nggak mungkin juga akan ada kedamaian. Itu bukan berarti nggak akan kedamaian itu nggak mungkin juga. Itu bisa dimunculkan jemaah, bisa diadakan. Tapi memang harus muncul dari awal, dari ku'am ini, dari pribadi Bapak Ibu harus baik. Ya, mulainya dari situ. Nanti anak-anaknya akan mudah insya Allah. Oke. Nah, pengalaman kemarin jemaah, waktu lahiran, coba bapak-bapak perhatikan. Ini bojone cek bayarnya orang. Kemarin wedak anakku tak delike jemaah. Anak sing ngurung bi anak iki padha jiku wedak coba. Emang kenapa tuh jemaah? Hah? Ketularan. Penular toh. Oke, jiko bisa sak botol ora rugi aja jemaah. Lah jare wedak kan ra mungkin tak kei sak ubi-ubi ngono. Iya katanya wedak edek nek wong anu wedak delik kok wae. Terus kemarin juga udah saya ajari nek nengok bayiku ora usah dadak ning pawon. Jadi kon nyelomotke ngene jare. Oh zaman dulu aku khawatir akhirnya pawon ini tak delikke. Iya. Amargi ning pawon saya tuh ning dhuwur. Lah ora ngakak-ngakak ngene. Itu. Wis, dan jamai berbahagia. Oke, ayo bapak-bapak sekarang udah ngaji nih dan tertib. Saya tuh bangga banget di Randusari ini. Alhamdulillah sampai wonten pengawasan, gitu. Ba'da maghrib, ba'da isya, masya Allah, ya didatangi. Karena dengan itu bapak ibu nanti, khususnya bapak-bapak, hatinya akan lembut, hatinya akan lunak. Sehingga ibu-ibu juga begitu. Pengajian harus rajin, ya pengajian harus fokus.
harus merubah. Ya, kalau udah sampai rumah nanti diskusi dengan suami, ada waktu diajak ngobrol. Karena di antara kunci kesuksesan rumah tangga adalah ada komunikasi yang baik. Ada komunikasi yang baik. Bapak-bapak, kalau mau piknik, ngobrol nggak sama ibunya? Ngobrol. Oke. Ibu-ibu, kalau mau beli manci anyar, ngobrol nggak sama bapaknya? Duh. Jadi harus ada komunikasi. Nyekolah ke anak, ibu-ibu ngobrol nggak ke bapak? Pilihan sekolahnya kemana? Diobrolkan toh? Ya. Nah ini kadang-kadang mohon maaf saya sampaikan. Nikah siri hukumnya sah apa enggak bapak-bapak? Nikah siri hukumnya sah apa mboten? Secara agama sah apa mboten? Terus nikah siri bapak-bapak tanpa seizin istri sah enggak? Sah enggak pak? Sah. Jawabannya sah. Walaupun tanpa istri, tapi nanti kalau dalam hukum KUHP kalau nggak salah sekarang ada aturan baru dianggap nggak sah. Nah, cuman jamaah kalau mau beli manci, kalau mau beli rumah, kalau mau beli sesuatu, ngobrol sama istri, mosok arep nambahi isen-isen omah, Orang ngobrol. Ini penting jamaah. Nah, maka di sini bapak-bapak wis ora sah macam-macam, ora sah sing-sing. Awake dhewe wis tuwek. Iya. Iya, sabar. Ini pengajian ini bukan adu domba ya. Ini dalam rangka melunakkan semuanya gitu loh jemaah. Tol ini kayak kodam lah. Awake dhewe wis padha tuwek jemaah. Saya kalau isi pengajian di mana-mana jemaah ditanya, "Ustaz modal kapi ya?" Heeh. Depannya apa Kampung Randusari ya? Iya, mohon maaf. Tanpa merendahkan Kampung Randusari. Mohon maaf kalau mungkin menyakiti hati jenengan. Mereka bilang apa coba? Ustaz, dulu Randusari kuwi wake wong main. Mohon maaf. Dulu, oh. Tol ya. Dulu loh ya. Biasa di perapatan wong main itu biasa. Bahkan enek wong mantu main itu biasa dulu katanya. Orang gini tak. Orang ini tok. Anangin. Bahkan mohon maaf yang lebih ekstrim lagi, dulu katanya mendem di perapatan itu biasa. Dulu. Nah kemudian, tapi kan kita bangga kalau sekarang sudah berubah. Alhamdulillah. Sekarang sudah berubah Kampung Randusari itu. Ya mereka kemudian tanya, udah ada pengajian Ustaz? Enggak usah tanya, nanti saya dikira terlalu membungkus sesuatu. Silahkan datang ke Randusari. Sekarang pengajiannya Masya Allah. Oh, mohon maaf, nggak usah tinggalnya di mana? Saya warga Randusari. Saya Ustaz ya. Saya Ustaz ya. Jangan yang berbahagia. Insya Allah dimuliakan oleh Allah Taala. Itu masa lalu. Kalau dulu ada istilah gaplek peringkilan, soyo tuwek, petakilan. Di Randusari harus diubah. Gaplek peringkilan, soyo tuwek, sergap pengajian. Oke jamaah. Oke. Saya berharap bapak-bapak memulai kebaikan dirinya dari urusan itu. Urusan pengajian, tolong jangan dipisahkan antara pengajian dengan kegiatan kemasyarakatan. Maksudnya apa? Yang seragam ngaji harus seragam kerja bakti. Paham sampai di sini? Selama tidak ada urusan kemaksiatan kepada Allah, selama tidak ada urusan kesyirikan kepada Allah, yang ngaji-ngaji harus menjadi yang mandigani di masyarakat. Besok warga Randusari RT 1 sampai 4, Ustaz ya dimaafkan kalau pas ngisi pengajiannya. Ya, ada acara bersih desa yang artinya bersih-bersih desa. Bersih dari berbagai musibah yang akan menimpa, didoakan Pak Ustadz dengan sedekah kebaikan yang tidak menyelisih syariat. Yang kedua, bersih-bersih dari hal-hal yang bisa mengganggu masyarakat. Buai kotoran, ya kemudian meluruskan parit supaya lancar airnya. Nah ini sing ngaji-ngaji kudu sing dhewe.
kerja bakti, benahi apa jembatan, sik dhewe. Nah, kadang-kadang nek ngaji, seneke paling akeh dhewe. Bosok kerja bakti, Dirit. rata kok. Izin jamaah yang berbahagia. Jadi jangan dipisahkan antara masyarakat dengan pengajian. Ya, kalau kemudian kita memisahkan diri, wah ini ngomong sing ra ngaji wae kuwi. Astagfirullah. Ini kesalahan. Kadang-kadang kita buat gap, kuwi sing ngaji, iki sing ora ngaji. Yang salah sinten? Kita. Mulai sekarang semua teman-teman yang udah ngaji harus membaur dengan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sepakat ya, Mas? Sepakat. Ya kalau mau mengurangi kemaksiatan ya justru kita bersama mereka. Nek jenengan sing ngaji-ngaji, wis rasa ditekani wae, enek sing main kok. Yo, sing main ya tambah gaji. Jamaah, dulu saya vokalis berjanjian. Disalini penganggut putih, yen wis budal ora iso mulih, ditumpake kereta Jawa papat rupa menungso, jujugane omah kuwa tanpa bantal tanpa kloso, omahe ra nolawani turu dhewe ra no kancane, ditutupi anjang-anjang, diuruki disiram kembang, tonggo-tonggo podo nyawang, podo nangis kelangan kadang. Saya dulu vokalis loh jamaah. Nah, waktu itu jamaah berjanjian, saya mimpin. Itu ketika ada orang mau menikah, besoknya itu gonge gitu. Hari ini namanya midodareni kan. Nah, itu ketika diundang ke orang-orang yang ngaji, ya, itu saya ngarep main, kuwi wis antri ning jowo jamaah. Ya, pas ngene iki, pas pengajian ngene iki jamaah. Jadi tempat saya dulu itu ya kolaborasi lah. Anek ngaji, bar ngaji, main gitu. Ya toh? Ya. Jadi antara jam 7 pada Isya sampai jam 9 ngaji. Oh jam ya, mulai jam 10 atau peteng sithik sampai subuh main. Oh ini kerjasama yang baik ya Pak. Nah akhirnya teman-teman gimana ya supaya sing main ora sido. Wah akhirnya ngene jamaah berjanjian ditekoni wengi pada waktu itu. Oh ngajine teko bengi. Sing main ini wis wantri ngantek sarunge wis dicopot jamaah. Dan pada akhirnya wis padha ngantuk sing main ora sido. Sing main ini ora warga kono, undang kok ngendi-ngendi lho jamaah. Akhirnya dia pada pulang dan alhamdulillah nggak jadi. Loh jamaah coba. Kalau kita orang-orang yang ngaji ini mau membaur dengan masyarakat, insya Allah masyarakat pun juga akan membaur dengan kita. Awalnya pekewo, suwe-suwe lungguh. Ya nggak jamaah? Nah, tolong teman-teman ya, jangan anti dengan teman-teman kita semua. Kalau ada yang masih kurang baik, didekati. Orang mbok sedak-sedake. Ibu. Ya Allah. Islam tidak begitu. Oke, ibu-ibu yang ngono. Ibu-ibu. Ibu. Jamaah. Oke. Saya kemarin tuh sebenarnya mau duet bareng dengan Ustadz Maulana, ya, diajak ketemuan, tapi aku sih izin ya mah, sama-sama pemandu umrohnya mau bareng sama beliau. Yang saya cari saat ini adalah Ustadz Adi Hidayat. Ya, insya Allah nanti akan ketemu di Bekasi, lagi dijadwalkan jamaah. Sebelum itu nanti, insya Allah di Menara Quran kita akan undangkan Ustadz Irfan Rizky Has. Insya Allah akan duet sama Nuris Manis. Tahu nggak singkatannya manis? Nggak tahu. Dulu kenapa Ustadz Nuris itu ada singkatan manisnya? Nuris Manis. Itu karena nama saya yang lengkap itu sebenarnya. Ada nama Jawa saya. Nama Jawa saya itu namanya Suryono.
Pak RW pasti tahu Muhammad Nur Islam Suryono. Singkatannya apa? Manis. Paham? Enggak bingung. Ini ramong kini rata kasih tahu. Ya, tapi sekarang saya di mana-mana pakai nama ini. Oke, jawabnya berbahagia. Nah, kalau Bapak Ibu udah baik, ya, udah baik ya ini insya Allah ya. Ya, udah baik ya insya Allah ya. Ibu-ibu memaafkan suaminya. Kok abot banget ya Allah. Ibu-ibu memaafkan segala kesalahan suaminya. Ibu-ibu memaafkan segala kesalahan suaminya. Bapak-bapak memaafkan segala kesalahan istrinya. Pakai tapi apa enggak? Enggak ya. Oke. Pokoknya nanti mulai kaum mas silakan huyuk-huyukan ya. Silakan huyukan yang baik-baik loh ya huyuk-huyukannya. Ustaz nggak bisa huyuk-huyukan karena masih masa nifas. Kosong. Ojo banter-banter jadi nanti kayak ngecep ya. Ya Allah jamaah. Makanya saya hari ini sampai pengajian jam 12 pun ora apa-apa wong mulai ora iso ngomong-ngomong. Bahaya toh. Oke, jemaah yang berbahagia ya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau bapak ibunya udah mau ngaji, bapak ibunya sudah baik dengan warga masyarakat Randusari, ya, jangan dipisah, jangan dijauhkan pengajian dengan masyarakat, jangan dijauhkan masyarakat dengan pengajian. Kalau ada masyarakat yang mau maaf 1, 2 belum mau ngaji, jangan dipleroi, jangan dijauhi, jangan dikucilkan. Doakan supaya dapat petunjuk Allah. Allahumma Amin. dekati. Kira-kira dia ada masalah apa? Ternyata nggak mau ngaji. Bukannya nggak mau jamaah, karena dia itu nggak punya. Kalau aku ngaji, aku kerja piye? Ternyata ada masalah ekonomi. Untuk itu pengajian ini nanti untuk mengkapleng surga jamaah harus solutif. Apa maksudnya? Yang memang sudah ada kelonggaran ekonominya. Tolong kumpulkan sebagian dari harta kita. Sedekah terbaik itu untuk apa? Untuk siapa toh? 1, untuk dirinya mencegah dari meminta-minta. Yang kedua, untuk keluarganya supaya tidak kekurangan. Yang ketiga, untuk kerabatnya supaya tidak meminta-minta. Yang keempat, untuk warga sekitarnya. Jadi untuk warga sekitar jemaah, ya, solutif. Alhamdulillah. Gimana mereka mau ngaji? Mau beras untuk besok makan aja nggak jelas. Ternyata ada urusan tertentu. Buat, ya. Bagaimana teman-teman? Oh aku nggak punya kerjaan, carikan kerjaan. Yang jenengan punya lapangan kerja, cari warga kita. Dengan itu, masya Allah, jemaah. Semoga tidak riak, tidak sombong. Saya alhamdulillah ngisi di berbagai tempat, ya, yang itu sebenarnya sangat-sangat strategis. Perusahaan-perusahaan yang masya Allah, ya, saya ngisi pengajian di situ. Kalau kita sebagai bos, sebagai majikan, itu akan kuasa untuk mengajak orang-orang yang bekerja kepada kita untuk apa? Ngaji. Jam 7 ngaji dulu. Pasti pada mau. Ya, lah ada ngaku ngaji. Lah beras tuh piye? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak bapak-bapak misalkan, Dek, pengen nggak suamimu ini jadi soleh? Iya mas. Dek, pengen nggak ayahmu ini nanti bisa masuk surga dengan pengajian? Iya mas. Aku tak ngaji dulu ya, Dek. Lah berasnya piye mas? Jawabannya apa? Allah tidak akan menelantarkan orang-orang beriman. Bersyukurlah Dek, Allah akan datangkan beras sendiri. Nggak mungkin. Jangan juga bapak-bapak jadikan pengajian untuk alasan malas kerja. Pak Rakerjo tuh pengen memperbaiki diri. Ya tetap, ya. Siapa tahu Syekh yang jualan degan membuka cabang degan-degan yang baru lagi di berbagai tempat gitu jemaah. Oke, jemaah, kalau warganya udah baik, insya Allah nanti di masyarakat akan baik. Dan saya yakin jemaah, Randusari ini termasuk wilayah yang dijanjikan oleh Allah untuk menjadi Korea yang thayyibah, Korea yang baik. Kenapa saya bersaksi? 2019
2001 saya di Solo, 2001 saya di Al-Kafi, dan keadaannya belum sebaik ini. Perjalanan waktu jamaah, Masya Allah, Tabarokar Rahman. Sekarang saya yakin, saya bersaksi di hadapan Allah bahwa Ranusari sudah melonjak kebaikannya, syariatnya semakin baik lagi. Masya Allah, Tabarokar Rahman, dan harus kita jaga. Jamaah, habis itu mari di bulan Muharram ini perbanyak amal-amal kebaikan. Ya ternyata Yus untuk bumi baik ya. Aku semangat banget jamaah. Orang ada pengajian undang saya nggak sebanyak ini waktunya. Ada MOU ya. Ya ngundang saya itu piye-piye. Wah, panitianya kendel banget jamaah. Terus kita wis koyo bolone dhewe. Wis ngerti kartu nih masalahnya. Ora gelem. Oke. Yes. Jadi berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang memang pengajian kita terbuka santai, penuh gelak tawa, tapi sungguh yang kami inginkan adalah keluarga Bapak Ibu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya. Kalau keluarga Bapak Ibu nanti baik, anak-anaknya baik. Gitu. Kalau Bapak Ibu nggak baik, bagaimana dengan anak-anaknya? Terus gini Ustaz, saya pengen tanya Ustaz, kami keluarga punya masa lalu yang nggak baik Ustaz, bisa nggak memperbaiki? Insya Allah bisa. Saya tutup dengan kisah kemarin ada orang yang menemui saya. Jemaah, kemarin ada bapak-bapak menemui saya, dan dia mengatakan, saya kenal Ustadz Nur Islam dari Ustadz saya. Katanya dia temannya Ustadz Nuris. Saya cari Ustadz Nur Islam, sampailah di Pondok Al-Kahfi. Sampai di Pondok Al-Kahfi, dia nemui saya, ya, oh Ustadz Nur Islam yang ini, yang tidak setua yang kubayangkan. Bang saya tua apa gitu. Ya, ternyata masih muda banget gitu. Oke, Bapak siapa? Saya temannya Ustadz Nuris dan saya ingin bicara. Saya boleh nggak minta waktu Ustadz di ruangan yang khusus? Oke silahkan Pak. Akhirnya masuk di ruangan khusus di yayasan, dan dia bilang, tidak ada kemaksiatan di dunia ini kecuali pernah melakukan semua. Dia Bu jamaah. Ya. Ustadz tahu Jakarta? Iya Pak, saya pernah di Jakarta. Tahu preman-premannya? Iya Pak, saya tahu. Saya ketua premannya. Dibilang aja jamaah. Kita kadang di ruangan mengurut jamaah. Ya. Badannya gempal gitu jamaah. Tapi keturunan Arab. Gitu. Ustadz, saya pernah di Riyadh 13 tahun. Ngaji Pak? Enggak, ngomong gali. Gali nek Ngawi Ranusari kan wajar. Ini gali Arab loh jemaah. Enggak ada kemaksiatan Ustaz kecuali pernah kulakukan semuanya. Ustaz enggak usah tanya. Jangan tanya apa saja pernah kulakukan Ustaz. Tapi saya tetap ingin tobat Ustaz. Sudah jenuh dengan kemaksiatan yang kulakukan. Dan alhamdulillah Ustaz, saya ditawari ibu saya untuk menikah. Saya bilang, Bu, kalau ibu menawari saya menikah, wanita yang disodorkan ke saya gak akan ada yang saya pilih satupun. Kenapa? Karena semua wanita tercantik di dunia aku pernah ketemu dengannya. Ini juga mau ini. Kalau ibu memerintahkan saya nikahi siapa dan dia mau, saya sami dawatona. Satu. Yang kedua jamaah, dia kemudian setelah punya istri, istrinya itu Masya Allah. Saya tanya, Pak, ketika udah menikah, Bapak udah tobat? Belum juga, Ustaz. Terus istri Bapak marah, belas gak ada marahnya. Ketika Bapak judi, gak marah. Ketika Bapak gandeng wedok dia juga gak marah. Ya Allah. Terus apa yang terjadi pada diri Bapak? Disitulah, Ustaz, saya bersyukur kepada Allah. Ternyata saya diberi dua hidayah. Satu, hidayah melalui ibu saya. Yang kedua, hidayah melalui istri saya. Untuk itu Ustaz, saya putuskan mulai sekarang saya bertobat kepada Allah Ta'ala. Ustaz, bisa nggak dosa-dosa saya ditebus ini Ustaz? Saya udah pasrah Ustaz. Dia mengeluarkan dari badannya, dia udah kiropo jamaah. Dia buka jamaah. Dia keluarkan apa jamaah? Sertifikat tanah. Sertifikat tanah ini kurang lebih 10.000 meter, kurang lebih 1 hektar. Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz. Ini sebagai bentuk taubatku kepada Allah Ustaz. Gunakan untuk umat Ustaz. Gunakan untuk rumah Quran Ustaz. Barusan ditawar 500 juta Ustaz, saya nggak kasihkan Ustaz. Ini uang Bapak semuanya, enggak Ustaz.
Hasil preman Ustaz. Bentar, gimana maksudnya? Ya maksudnya gini, Ustaz, uang saya kan saya tidak bilang Ustaz. Dulu kan kecampur Ustaz. Ya terus gimana ini? Maksud saya begini Ustaz. Saya tahu Ustaz jalan orang baik. Kalau ini nanti Ustaz, jangan kelola jadi baik. Ini kan menjadi jawaban saya untuk mereka yang dulu tak pala. Malah juga, bukan hanya malah Ustaz. Semuanya udah saya lakukan. Dan terkumpul diantaranya ya sekian uang ini, utang-utang saya juga banyak ke mereka gitu. Nah terus gimana nanti Bapak akhiratnya? Ini Ustaz. Saya nyari mereka yang tak pala kan nggak ketemu. Siapa? Orang-orang yang dulu pernah kepala. Nggak mungkin, saya tangkap polisi Ustaz. Terus nanti ini jawaban saya di akhirat Ustaz. Kalau nanti banyak orang yang melapor kepada saya, ya kepada Allah tentang saya, dulu saya didolimi, saya dipala, saya dulu di ini, jawabannya ini, dulu uang yang Bapak saya ambil, tak jadikan tanah wakaf. Waktu juga jemaah itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi niatkan dia dengan baik. Jangan berbahagia, insya Allah. Kita semuanya punya latar belakang yang nggak baik, ada nggak baiknya. Tapi kalau kita perbaiki, Allah menyambut kita untuk baik insya Allah. Semangat Bapak Ibu. Ahli jannah insya Allah. Ngapling surga insya Allah. Insya Allah. Sebagaimana kita bertetangga di dunia ini, kita nanti akan bikin kaplingan di surga insya Allah. Kapling nomor 1 Ustadz Nur Islam sampingi Pak Erwino. Di ngomongnya jenengan tetap jadi RW saya Pak ya. Kita mohon kepada Allah. Semua yang hadir di sini dan keluarga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Untuk itu, sebelum sesuatunya akan keluar, mari kita memohon kepada Allah dulu dengan khusyuk, dengan khudu. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Astaghfirullah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Nastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Nastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Kita berdoa jemaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, kami warga Radusari dan sekitarnya dan para tamu undangan berkumpul di tempat yang mulia ini. Kumohon ya Allah, kami mohon ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Jika di masa muda kami banyak kemaksiatannya ya Allah, jika di masa awal-awal kami remaja banyak dosa-dosa kami, kumohon ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ya Allah,
Sebagai anak, mungkin kami belum bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Kumohon, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami. Sebagai orang tua, mungkin juga, ya Allah, kami belum bisa menjadi orang tua yang baik. Belum bisa menjadi orang tua yang sabar. Kumohon, ya Allah, dengan hadirnya hati kami di tempat ini, ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikanlah hambamu ini, ya Allah, orang tua yang sabar dalam mendidik, ya Allah. Ya Allah, jika hambamu ini belum bisa menjadi warga yang baik, belum bisa menjadi tetangga yang baik, kumohon, ya Allah, perbaikilah akhlak kami, ya Allah, untuk tidak mendolimi tetangga-tetangga kami, ya Allah. Engkau ampuni atas kedoliman kami terhadap tetangga-tetangga kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau karuniakan kepada kami mulut yang baik, akan tetapi kami masih malas untuk baca Quran, tapi kami gemar untuk gibah teman-teman kami. Kumohon, ya Allah, ampuni lisan kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau karuniakan kepada kami kedua mata yang indah, ya Allah, yang bisa melihat ciptaanmu dengan baik, ya Allah. Tetapi, ya Allah, banyak kedua mata kami gunakan untuk hal-hal yang gak baik. Ampuni kami, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah. Luruskan kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau berikan niat, Engkau berikan hati kepada kami yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tapi, ya Allah, karena adanya nafsu pada diri kami cenderung kepada keburukan, kumohon, ya Allah, ampuni hati kami, ya Allah. Berikan ketetapan hati kami untuk bisa bersama kebaikan-kebaikan yang telah Engkau tetapkan. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah anak-anak kami sebagai anak-anak yang solih-solihah, ya Allah. Sekalipun kami adalah orang tua yang masih banyak dosanya, ya Allah. Kami orang tua yang banyak kedolimannya, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami lebih baik daripada kami, ya Allah. Berikan petunjuk anak-anak kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami sebagai generasi yang soleh-solehah, ya Allah. Yang hafid-hafidah, ya Allah. Yang bermanfaat untuk hamba-hambamu dan sekitarnya. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, sebagaimana Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini, kumpulkan kami di dalam surgamu, ya Allah. Bersama bapak ibu kami, ya Allah, bersama orang tua kami, ya Allah, bersama jamaah kami, ya Allah, bersama anak cucu keturunan kami, ya Allah, di surga Firdaus-Mu, ya Allah, di surga Firdaus-Mu, ya Allah, di surga Firdaus-Mu, ya Allah. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, jika di antara kami yang datang di tempat ini ada masalah ekonominya, kumohon, ya Allah, mudahkan ekonominya, ya Allah. Berikan ekonomi yang berkah, ya Allah. Berikan kelancaran rezeki bagi saudara-saudara kami yang berkumpul di tempat ini, ya Allah. Bisa saja di antara kami yang berangkat ke tempat ini tadi masih ada masalah hatinya, ya Allah. Masih ada iri dan dengki di dalam hatinya. Aku mohon, ya Allah, bersihkan hati-hati saudara kami dari penyakit iri dan dengki. Ya Allah, bisa saja di antara kami masih ada masalah dengan keluarganya, masih ada masalah dengan bapak ibunya, masih ada perasaan dosa terhadap ibunya yang telah meninggal, terhadap bapaknya yang sudah meninggal. Kumohon, ya Allah, berikan ampunan kepadanya, ya Allah. Berikan ketenangan dalam hatinya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, hanya kepada Engkau kami beribadah, ya Allah. Hanya kepada Engkau kami meminta, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith
أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وطاعة رسولك اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وأدخلنا في الجنة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وأعذنا من عذاب يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين amin amin ya rabbana. Semoga apa yang kita lakukan jamaah di malam hari ini Allah berikan ampunan, Allah berikan keberkahan, dan keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.